Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Salah dia itu, salah dia, salah. Karena kenapa? Tidak ada dalilnya. Salah, siapa si Ucu itu salah. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwasanya yang dikutuk itu adalah Paulus. Nggak ada kan datanya seperti itu, nggak ada kan? Tapi yang dikatakan adalah tidak ada dalilnya, Paulus menerima suap. Kalau kami nggak ada. Yang ada dalilnya menerima suap itu adalah Paulus, siapa? Yudas. Udah selesai. Ya, kalau kami jelas yang disalibkan itu Yesus, Roma 5 ayat 8. Kamu siapa yang disalibkan? Ya Roma, Paulus dalam kelicikan. Kau masih mau membawa data dari sang licik. Kau masih mau membawa orang. Loh, semua menjerat engkau. Aku menjerat engkau dalam kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kau masih mau pakai? Alamak, Dinda dituduh. Sudah ditunjukkan dalil bahwa bukan dituduh, itu ucapan dia sendiri, bukan kamu mengatakan. Tidak ada itu, nggak ada. Ini bukan kamu mengatakan ini? Ini ular kadal. Ular apa yang ada? Saya bertanya itu tidak ada jawaban. Siapa yang disalibkan tidak ada jawaban. Gitu loh. Tadi yang memenuhi syarat siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Terus? Yudas, udah. Mana dalilnya? Itu kau sebutkan. Ya itu kau sebutkan sendiri namanya. Nggak ada di situ dibilang namanya Yudas yang disalibkan. Ya teman-teman, kalian dengar nggak dia sebut nama Yudas tadi? Dengar nggak teman-teman? Terkutuk kan, yang terkutuk, yang menerima yang terkutuk itu yang memenuhi syarat Yudas. Yang dikutuk oleh Elohim Yudas. Yang menerima suap Yudas. Mana dalilnya? Kalau kami jelas Yesus yang salibkan, ada dalilnya Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menerima suap. Menerima suap? Tidak ada. Yesus orang benar. Tidak ada. Di mana dalilnya Yesus dikutuk? Dikutuk, tidak pernah dikutuk. Dia disalibkan. Tidak pernah. Dia disalibkan untuk menggenapi firman-Nya. Coba jawab dulu Dinda. Mati Mija. Gak ada jawaban. Bilang aku nanya itu aja gak ada jawaban. Mati Mija. Jelas sekali. Siapa pengganti Yesus salibkan siapa menurut kalian? Siapa? Sudah aman nih, aman. Bilang Sudah aja aman. gak bisa jawab, udah selesai. Kita selesaikan pertanyaan yang lain, kita bahas. Udah selesai. Kau sudah dijerat dalam tipu daya, susah untuk siuman. Udah. Bisa kamu jawab sendiri enggak? yang sudah mengakui. Enggak bisa dijawab. Udah bisa. Udah kita lanjut yang lain, pertanyaan lain. Dinda Ardiansa bisa buka kamera. Dinda Ardiansa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gurunda? Saya buka apa? Kalau tidak salah di Matius 27 ya, nomor 5 ya. Coba Alkitab Sabda. Oh ya, siap Gurunda. Benar nggak teman-teman? Saya buka sekarang ya. Ingatkan saya kalau saya clear. Iya. Soal apa itu Gurunda? Benar ya. Yudas yang disalib. Bardi. Ya. Matius 27. Sebelum buka nangis dulu. Nomor 5 kau. Ini parah nih. Oh ya, ini Gurunda. Betul Gurunda, betul. Ada. Mana? Ada. Sebentar, saya buka dulu. Ini kan? Ya mana? Jangan berbohong lah. Nih ya, di dalam Matius 27 nomor 5, ini adalah kitabnya orang Kristen, bukan orang Islam. Sepakat? Betul. Coba bacakan. Nah, di dalam sini di catatannya orang Kristen, catatan masa catatan Muslim nggak mungkin ya kan? Baca, jangan. Ya saya baca. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Sabar. Mati. Sabar dulu. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Dua.
nih Matius nih Matius 27. Alkitab Sabda kucluk. Alkitab Sabda Jangan kucluk. bohong. Wah, kucluk kali nih orang. Longor kali Mbak jadi orang Mbak. Woi Longor. Jangan Alkitab bohong, Sabda Longor. woi. Longor jangan bohong ini Matius 27 nih. Aku udah anti rungkat ini. Aku udah anti rungkat ini Gurunda. Masalah mau rungkat, mau Oh, anti iya? rungkat. Ini nih Matius 27:5 nih. Nih. Di mana kata Di Alkitab Sabda kucluk. kucluk, ini Alkitab namanya bukan sabda-sabdam itu, kucluk. Loh, Nih. waduh, ini Mana, bagiannya mana? Gurunda lah ini. Mana? Silakan Gurunda. Enggak, ini Dinda. Mati Dia ini Nina, dijerat dalam tipu daya, jadi susah. Oh ya, 1 Korintus 12:16 ya Gurunda. Iya. 2 Korintus ya? 2 Korintus 12:16. Iya, Aku Ya, menjerat Korintus, ya. engkau, menjerat Betul. engkau dalam tipu daya kelicikannya. Betul Gurunda. Jadi Tambahan itu yang itu Gurunda. Matius 27 ayat 5 beda isinya. Gimana sih? Loh. Yang saya tunjukkan tadi catatan Bapak gereja, catatan orang-orang Kristen ya kan. Ini loh di bawah ini loh ada catatannya. Kalau ayatnya bunyinya gini, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung itu diri. betul. Nah, Terus? di sini kan ada huruf J nih. Ada huruf J kecil nih. Ya, ini kita lihat. Kita Apaan lihat. itu? Sabar dulu, santai. Nah, di sini diterangkan di catatan live ini, di catatan full live, ini catatan Bapak gereja orang Kristen sendiri. Orang Kristen mengatakan mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan Kalau dengan catatan itu cara bisa dibuat-buat Dinda. Kalau ayat Alkitab bisa waduh, dibuat-buat. Bapak gereja ditolak Gurunda. Parah ini. Menghujat Kristen ini orang. Menghujat yang ini Gurunda. pasti, ini yang jelas ini Matius 27 nih Matius 27. Wah, penghujat ini Gurunda, penghujat ini. Penghujat ini Alkitab saya kok. Gimana sih lu? Aduh, Dinda. Gimana lah kamu mau dikasih pelajaran tapi kamu membantah aja terus. Lanjut Udah nggak Gurunda. bisa jawab, ditanya apa nggak bisa jawab. Oke. Gimana sih? Kita selesai ya tema ini ya. Saya masih ada waktu sebentar ya. Nah, Dinda nggak jadi ke Pekanbaru, udah siap? sabar dulu. Sabar dulu. Sudah. Enggak. Kamu harus udah. lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semua itu. Akulah Tuhan Elohim. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Maka dengarkanlah perintahku. Jangan kau menghampiri seorang kerabatnya, yaitu kerabat siapapun di antaramu yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Jangan kau singkapkan kemudian aurat ibumu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu. Jangan kau singkapkan istri dari saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat menantumu perempuan dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, berdasarkan ajaran Paulus, ajaran imamat ini masih berlaku atau tidak berlaku lagi? Jawab. Semua ajaran yang di Alkitab berlaku. Ya. Cayu. Paulus mengatakan Kalau di tidak dalam berlaku, kitab ya Galatia udah, hilangkan 2. aja. Sabar, saudara. Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia 2 bahwasanya Berapa tadi ya, Galatia? coba kamu baca. Galatia 2 nomor 21. Ya. Bentar. 21. Mm. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Larangan-larangan tadi ini benar atau tidak menurut saudara? Ini benar dilakukan atau tidak? Jangan melakukan ini, jangan begini. Ini benar tidak? Benar. Lah, kata Paulus apa?
Kalau kamu menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Baca baik-baik dulu. Aku tidak menolak Baca. kasih karunia Allah. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab Allah. sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang tadi itu larangan-larangan itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Nah, berarti kematian Kristus sia-sia atau tidak? Sebab sekiranya kebenaran turun Taurat, maka sia-sialah hukum Taurat. Kematian Kristus. Gimana lah kamu ini? Sebelum Yesus datang, hukum Taurat itu masih berlaku. Udah. Iya. Berat. Berarti setelah Yesus datang, perintah larangan ini jangan ini nggak berlaku lagi kan? Sekarang Yesus mengajarkan kasihlah sama manusia, kasih Yang tadi itu masih berlaku hanya atau dua tidak? diminta Tuhan sekarang, Dinda. Yang tadi itu berlaku atau tidak? Yang mana? Yang mana? Ular beludak. Yang tadi mana? itu loh. Yang Yang di mana? imamat jangan kau singkapkan, Berlaku. jangan kau singkapkan aurat. Itu kan sebelum Yesus datang ke Masih dunia. berlaku. Masih berlaku. Sebelum datang Yesus ke dunia itu, Dinda. Yang sekarang ini, yang kutanya sekarang ini, berlaku atau tidak berlaku lagi? Setelah Yesus datang, udah diganti hanya dua sekarang dua. Berarti ini tidak berlaku lagi. Sekarang kasih mengasihi antara menantu dengan mertua. Cayu. Masuk Sekarang generasi. dikasih Tuhan hanya dua, kasih sama manusia. Sekarang kasih Hanya mengasihi ada antara Kristen, laki semua dengan manusia. laki. Dan Sekarang kasihi Allah kasih Tuhan mengasihi Allahmu. antara cewek dengan Antara cewek. vertikal dan horizontal, makanya dilambangkan dengan salib. Sesanya Tidak. kisambalo. Dengar kita ngomong, dengar. Di salib itu. Kalau di horizontal Indonesia, dan memang vertikal. kalau kalian di Indonesia ini, karena kalian dikelilingi oleh umat Islam yang menjaga hubungan kekerabatan, yang menjaga hubungan mahram, kalian ikut-ikutan. Tapi kalau di luar sana, di tempat kalian mayoritas, tak ada batasan. Itu saling mengasihi. Saling mengasihi satu sama lain. Maksudnya nggak ada batasan gimana, Dinda? Tadi Anda mengatakan larangan-larangan ini sudah tidak berlaku lagi. Setelah Yesus Larangan datang. ini sudah nggak zaman lagi. Iya, sekarang kan nggak berlaku lagi. Berarti Iya. kalau sudah tidak berlaku lagi larangan ini, berarti sudah diperbolehkan. Asik, alamak. Pantas aja mereka mengatakan cukup satu istri. Kenapa? Maksudnya di rumah cukup satu, tapi di luar masalah generasi. Bertobatlah Dinda. Ini parah nih. Ini parah nih, parah. Asoy. Ternyata larangan-larangan ini udah nggak Ini berlaku soalnya yang lagi. ditunggu-tunggu. Ini Kapan parah nih. kamu mengharapkan ini masih berlaku? Maka sia-sialah kematian Kristus di atas tiang salib. Ayo, Itu- pilih mana? itu Kalian makanya. bebas melakukan. Tunggu. Horizontal dan Pilih vertikal. mana? Kalian bebas. Tunggu. Kalian Oke. bebas melakukan kemaksiatan sesama maksiatan? jenis atau lawan jenis, atau sia-sia kematian Yesus. Pilih mana? Yang apa pertanyaannya coba? Kalian bebas, sorry. Kalian bebas melakukan kemaksiatan plus kematian Yesus menghapuskan dosa-dosa kalian. Atau pilih mana? Ini berlaku tapi sia-sia kematian Yesus. Mana yang kalian pilih? Tidak dua-duanya. Bebas nge-seks? Tidak Nggak dua-duanya. bisa. Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa? Kamu bebas nge-seks dengan siapa saja, tetapi ada Yesus sebagai penebus dosamu, atau kamu tidak bebas nge-seks berdasarkan Imamat 18 dan Yesus tidak sia-sia. Tapi ya oke. Plus jadi 2 lawan 2 ini ceritanya kan. Ya, Kamu bebas nge-seks. Kamu bebas nge-seks, ada Yesus yang mengampuni dosamu. Tetapi kamu tidak bebas nge-seks, Yesus tidak menebus dosamu. Mana kamu pilih?
Tidak dua-duanya. Mate mija masalah generasi. Inilah awal kehancuran Ya, tidak agama dua-duanya. Anda. Kalau Ajaran Anda tidak Kristus bisa memilih itu, dua bebas. Kalau Dua kamu di antara udah ajaran berbuat ini. dosa, jangan kamu ulangi lagi, itu dikatakan. Oh, tidak ada itu. Enggak ada. Diulangi lagi. Enggak ada itu, Bang. Udah dikasih Nggak ampunan, ada, diulangi nggak ada. lagi. Kok enggak Itu ada? enggak ada itu, enggak ada. Itu enggak ada. Kamu bukan hamba lagi. Ngapain kau taat lagi pada aturan? Dinda, kamu percaya nggak saya sahabat dikatakan dalam kitab? Apa? Bukan anak lagi, bukan hamba lagi, tapi sahabatnya Tuhan. Percaya nggak? Iya, saya percaya. Nah itu. Paulus mengatakan itu di dalam Galatia 3, Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba Tuhan, kamu itu adalah Betul. anak Tuhan. Sahabat. Ya, tapi Tuhan mana yang punya anak kayak kalian ini yang bebas nge-seks boleh? Di mana kita ngecek nggak ada. Loh, ini dalilnya Imamat 18. Jangan kamu membuka, jangan kau mendekati aurat istri ayahmu. Jangan kau mendekati, membuka. Jangan. Nah, ini masih berlaku. Ini masih berlaku. Berlaku. Berarti sia-sia kematian Yesus. Astaga, gimana aku jelaskan biar kamu paham ya? Tadi Galatia 2 nomor 21. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kau baca Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Jadi ini harus kau lepaskan semua. Perintah, larangan-larangan ini harus kau lepaskan supaya boleh, Yesus bermanfaat. boleh semuanya kalau gitu, kamu boleh masih semuanya. mengikuti hukum larangan ini, maka percuma Yesus mati. Apa? Jadi kita boleh melakukan semuanya. Jangan ini, jangan Boleh. ini. Semua. Boleh. Itulah Boleh. ajaran sesat itu namanya, boleh semua. Boleh kamu lakukan itu. Karena kalau kamu mengharapkan, loh. Paulus yang Gimana mengatakan lah? itu. Gimana Kalau kamu lah masih pembuktianmu mengharapkan gitu? kebenaran. Loh. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, ya, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka kenapa kamu tidak mau melakukan jangan ini, jangan itu? Kenapa? Karena kamu berharap kebenaran itu ada di situ. Itu perintah Tuhan kan? Perintah Tuhan pasti kebenaran. Nah, karena kalau kamu masih menganggap itu adalah firman Tuhan, maka kamu menganggap itu sebuah kebenaran. Kamu belum paham itu, Dinda. Belajar lagi ya. Harus belajar privat. Biar kamu paham masalah itu. Coba kau baca Galatia 4. Galatia 5 coba kau baca. Oke, apa itu dibilang di situ? Coba kau 5 baca ya? Galatia 5 Ayat nomor 4. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu bukan? Iya. Coba kau baca. Udah, Iya. saya baca. Nah, coba kau baca. Udah saya baca tadi. Saya tidak dengar, jaringan saya nggak bagus di sini. Waduh. Galatia 5 ayat 4. Oke. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tadi larangan-larangan tadi itu masih benar menurutmu? Itu maksudnya dibenarkan dari hukum Taurat, Dinda. Makanya saya bilang kamu harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Ular apa yang merasuki dirimu? Aduh. Di situ dalilnya sangat jelas. Ya, kamu akan lepas dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu masih menjalankan yang tadi, berarti kamu munafik.
Paulus membebaskan kamu dari segala hal. Di dalam Udah, Efesus gini. 5, Gini intinya, Efesus Dinda, 2 bentar. nomor 15, Bentar, dengan bentar, matinya aku Yesus jelaskan. Kristus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Oke, Ayo. bentar, aku jelaskan. Galatia 5 Ayo. ayat 4 ini artinya keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui usaha manusia untuk menaati Bukan dari Taurat. hukum Taurat. Bukan Ya, dari Taurat betul, yang tadi. betul. Berarti yang tadi kan sudah tidak berlaku lagi. Kan Jadi tidak kita berlaku hanya lagi. mengimani kepada Yesus. Nah, itu yang penting imani Yesus Tuhan, rudal dibawa bisa nembak kemana aja. Bukan Asik. itu artinya, Dinda. Gimana? Loh. Gimana ceritanya? Kamu paham kayak Gimana gitu? ceritanya? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala larangan, perintah, ketetapan yang ada di dalamnya. Bentar, Efesus berapa? Termasuk imamat enggak? Efesus 5. Efesus 2 nomor 15. Hai. Dua. Bentar. 15. Sebab Iya. dalam matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Betul kan? Yesus datang itu untuk membatalkan hukum Ya, Taurat. baca terus. Baca Dengan terus. segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi Imamat satu. tadi. Imamat tadi. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Iya, Manusia baru tahu, di dalam ngerti. dirinya dan dengan ini Iya, mengadakan ngerti. damai sejahtera. Gitu loh. Ngerti. Makanya disatukan Sekarang jadinya. iya, ngerti. Yang tadi itu masih berlaku nggak atau batal? Yang tadi apa? Yang hukum Taurat. Iya, masih berlaku nggak? Kan ditanya hanya untuk melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya keduanya dijadikan menjadi satu. Jujurlah padaku. Kok Bila juga sih? kau tak mau jujur. Ini parah nih, parah. Parah ini. Aduh, parah ini. Masya Allah. Jadi saudara-saudara Kristen di Indonesia itu belum ada seusia 100 tahun mereka eksis. Tapi di barat sana, Bung, sudah 2000 tahun. Coba kau lihat pola kehidupan mereka. Hubungan mereka sesama jenis dan lawan jenis. Baik itu ayah ke anak, anak ke ayah, baik itu saudara dengan saudara, ayah ke ponaan, kemudian dan seterusnya. Anda lihat bagaimana kehidupan seks mereka. Kenapa? Mereka lebih dulu mendapatkan ilmu ini daripada kalian. Kalian tidak bisa mempraktikkan ini leluasa. Kenapa? Kalian dikelilingi oleh umat Islam yang memelihara ajaran mahram. Walah. Iya, itu Anda harus akui, saudara. Maksud Itu Anda kamu harus akui. gara-gara ajaran kamu kami jadi baik gitu. Bukan jadi baik kalian itu enggak. Kalian malu-malu melakukan malu-malu mempraktekkan isi Bible di Nusantara ini. Bukan Malu-malu. yang tadi, pernyataan Karena tadi, kalian dikelilingi maksudnya. oleh mayoritas Islam yang memelihara Pernyataan tadi. hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan kekerabatan, hubungan aurat. Itu kalian malu. Bukan pernyataan Kalau di barat tadi. sana, Bung, Gimana kalau di sih? barat sana, Bung, kalau di barat sana, Bung, itu sudah tak ada batasan, Bung. Tak ada batasan berpakaian. Anda pernah lihat kan di YouTube orang pawai telanjang tanpa satu helai benang pun, laki perempuan tua muda ya kan, berjalan. Belum lagi mereka berpesta sesama jenis telanjang bulat, banyak orang di situ. Mereka viralkan. Kenapa? Kan nggak malu Itu lagi. yang Apa kita yang mau jaga, membatasi Dinda, mereka? supaya jangan masuk Nah, ke itu yang kita Indonesia. jaga. Makanya, Iya. makanya tetaplah, Makanya ada makanya agama. Indonesia harus tetap mayoritas, harus mayoritas terus Islam di Bukan, Indonesia. bukan masalah Karena itu. kapan? Itu yang Oh kita iya jelas jaga. dong. Karena Bukan, mereka bentar. melakukan karena tidak ada lagi larangan dalam agama mereka. Itu yang kita Mana jaga larangannya supaya lagi? budaya barat itu tidak masuk ke negeri kita. Oh, gitu Bu, loh. itu bukan budaya barat. Itu bukan Jadi? budaya barat. Itu adalah budaya yang berdasarkan atas keyakinan mereka. Mereka boleh melakukan apa saja. Ini parah. Karena nih, ada parah, Yesus. Oh. Itu bukan Karena ada ajaran Yesus itu, sebagai Dinda. kami. Bukan ajaran. Bagaimana ceritanya? Anda sendiri yang membaca tadi.
kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengatur pakaian. Hukum Taurat itu mengatur kekerabatan. Hukum Taurat itu mengatur seks. Pakaian? Di mana? Di mana? Hei, ajaran orang Yahudi itu bertudung. Janganlah kamu ajaran bertudung itu ajaran mereka. Ajaran menutupi aurat itu ajaran orang Yahudi. Mereka diajarkan kemudian ketika mereka ingin masuk ke bait suci, diajarkan mandi tahir, diajarkan mandi junub, diajarkan berwudu, diajarkan sujud, dan itu tidak lagi diberlakukan oleh Kristen. Kenapa? Hukum Taurat itu ada berapa? Karena hukum Taurat itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yahudi. Iya, saya tanya hukum Taurat itu bukan ajaran Kristen itu. Larangan-larangan tadi itu sebenarnya bukan berlaku untuk orang Indonesia. Jangan begini, jangan begitu. Itu ajaran untuk orang Yahudi. Sebenarnya tanpa Paulus pun ajaran itu tidak berlaku bagimu. Ini Dinda hukum Tauratnya. Bebas kalian itu. Tidak ada diajarkan berpakaian di sini Dinda. Jangan ada alamak Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Allah. Hormati ibumu. Jangan berzina ada. Nih, jangan berzina. Mana tadi ayat ke titah ke-7, Taurat ke-7. Mana dia? Ini. Jangan berzina ada. Bukan pakaian diatur, jangan berzina. Beda. Gitu loh. Makanya saya bilang ini ke-8, ke-9. Jangan mengucap dusta, jangan memperhatikan sesama rumahmu. Ini hukum Taurat. Makanya saya bilang kita jaga budaya kita Indonesia ini supaya jangan budaya barat itu jangan masuk ke negeri kita. Itu saya bilang. Makanya adanya perlu agama, tata kerama, sopan santun. Bukan karena masalah hukum Tauratnya. Hukum Taurat tidak ada mengajarkan berpakaian. Jangan berzina. Siapa bilang? Di Hukum situ Taurat jelas sekali. Jangan kau singkap aurat. Artinya pakaian. Di mana, Dinda? Itu tidak ada. Di Taurat ini tidak ada. Bahkan perintahnya. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan jangan ketoburi ladangmu dengan dua jenis benih. Jangan pakai pakaian dibuat dari dan seterusnya. Itu diatur dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka diatur cara berpakaian. Cara berpakaian aja mereka diatur. Jadi nggak boleh kau singkapkan aurat-aurat dan seterusnya. Ya. Bahkan orang Yahudi itu dipelihara agar mereka itu menjaga kumis-kumisnya, menjaga jenggot-jenggotnya. Orang Yahudi itu dijaga semua. Oke? Bahkan mereka dilarang bertato, jangan kau merusak kulitmu, jangan kau merusak kesucian anak perempuanmu dan seterusnya dan seterusnya. Mereka diajarkan tata krama, diajarkan tentang apa yang sama di Islam gitu loh. Ini titah kedua ini ya, jangan ada pada Allah lain. Itu hukum yang diterima Musa ketika dia kemudian di Gunung Sinai. Tetapi ketika berbicara mengenai pelanggaran dan aturan-aturan, Nabi Musa itu diperintahkan untuk dia mengajarkan cara-cara hidup baik dalam keadaan dia berdiri, duduk, tidur dan seterusnya. Itu diajarkan itu. Seluruhnya itu sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah dibatalkan katanya. Dibatalkan. Karena Paulus mengatakan bahwa kamu jangan lagi mau diatur ketetapan-ketetapan seperti itu. Kalau kau masih mau diatur, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kau lepas dari kasih karunia. Begitu saudara-saudara. Jadi yang tadi itu masih berlaku atau tidak berlaku lagi? Kan udah saya baca. Berlaku lagi. Iya, kan udah saya baca. Nggak berlaku lagi kan? Nah, itulah dia. Nah, ini kira-kira Paulus ini benar nggak mengajarkan itu? Kenapa tidak benar? Ya benar lah. Nah, berarti kamu membenarkan ajaran seks bebas kalau begitu. Loh, kalau saya tidak membenarkan itu berarti saya tidak percaya dengan Yesus lah. Kan gitu. Lah, ini bukan masalah Yesusnya. Kalau kamu percaya kepada Yesus, berarti kau harus melepaskan ajaran seks bebas. Taurat yang 2 itu datang setelah Yesus ada. Kalau saya tidak percaya itu, kalau kau percaya, saya percaya Yesus. Kalau kamu percaya Yesus berdasarkan pengajaran Paulus, kamu harus melepaskan
larangan seks bebas tadi. Di mana Harus kau lepaskan itu. Bisa seks bebas di mana, Dinda? Nggak ada di dalam kitab dikatakan. Itu jelas tadi dikatakan jangan kau singkapkan auratnya ini, jangan kau singkapkan auratnya ini, jangan kau singkapkan auratnya ini. Itu larangan untuk jangan seks bebas. Tapi Paulus mengatakan kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari larangan-larangan itu, maka kamu lepas dari kasih karunia. Sia-sia kematian Yesus Kristus kalau kamu masih menjaga yang tadi. Dengan kata lain, lu harus melakukan seks bebas karena tak ada lagi perintah. Bukan berarti karena perintah-perintah bisa Tuhan. melakukan itu. Gimana sih? Siapa bilang? Siapa bilang? Paulus mengatakan kamu ini adalah orang-orang merdeka. Hei, Cuma saudara, bukan dibolehkan itu berzina. Di mana kita dibolehkan buat zina atau apa tadi? Menginginkan saudara, perempuan gitu. Enggak ada. saudara. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 5 nomor 13. Apa dia katakan? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka. Merdeka dari apa? Dari larangan Taurat. Kamu itu orang dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Galatia 5 Itu. ayat berapa tadi, Dinda? Nomor 13. 13. Lama. Saudara-saudara, Nah, kau bacalah itu. kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah Merdeka kamu dari apa? Bentar dulu. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Paham? Paham kan? Loh, iya paham. Kamu ini adalah orang merdeka. Sabar. Kamu ini adalah orang-orang yang merdeka. Iya, Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Betul, Apa kehidupan dalam dosa itu? Dia bukan berzina diajari itu berdosa. tadi. Ya, Oh, ini tidak kan ada dibilang. lagi dosa di Itu kan dalam diajarkan, di dalam. jangan kita melakukan dosa. Saudara, dengar, Anda pahami baik-baik itu dalilnya. Yang disebut dosa itu adalah melakukan yang tadi itu. Kalau kau melakukan itu, kamu bebas melakukan itu karena kau bukan lagi hamba. Kamu tidak tunduk lagi pada perintah hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Itu dalilnya tuh. Tetapi janganlah Galatia kamu 5. menggunakan kemerdekaan itu. Iya, Galatia 5 nih. Galatia 5 Apa itu? Ayat berapa tadi? Ayat 13 kan? 13, iya betul. Nih. Nah, bacalah nih. Saudara-saudara, memang Iya, kamu saya ngerti. Justru saya yang ngajarin ente, kok kamu yang balik ngajarin saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya janganlah kamu Karim. mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dalam dosa. Kan sudah diajarkan Kamu jangan pula berbuat yang- dosa. Gimana Loh, sih? dosa Dinda? itu sudah tak ada lagi, Cak Ayu. Iya, astagfirullahaladzim, ya Allah, Jadi ya Karim. maksudmu Di jadi maksudnya kita Kristen itu bebas buat dosa gitu. iya. Lah iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Di Kristen itu Agama mana coba? mana? Bentar. Tolong Agama tunjukkan mana yang kepada mengajarkan saya. berbuat dosa? Sabar. Tolong tunjukkan kepada saya. Tolong tunjukkan kepada saya untuk Kristen larangan Tuhan agar Kristen tidak berzina itu tertulis di mana? Ayo. Bentar. Nah, silakan. Keluaran 20 ayat 14. Ah, Keluaran 20 itu untuk Kristen. Itu untuk Kristen. Iya. Gimana? Saya tunjukkan ayatnya, kamu nggak terima. Aduh, Saudara, kalau kamu itu cerdas, pintar, bukan ular bludak, tadi Paulus mengatakan kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kenapa kau lari ke Taurat? Itu satu. Yang kedua, Taurat itu adalah hukuman, aturan, hukum bagi Bani Israel, bukan bagi Kristen. Sementara yang saya tanya adalah untuk Kristen. Yang ketiga, dengar nih. Galatia 5 nomor 13, di situ tidak ada dosa. Oke, bentar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan, sabar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Jadi kamu bukan menganggap dosa. ajaran Kristen itu ajaran sesat, gitu ngajarin jahat. Di mana agama Paulus ngajarin jahat? saudara Paulus yang mengatakan itu Agama tadi di itu, awal kok. Dinda, tidak ada ngajarkan jahat. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. mengajarkan untuk Paulus kebaikan sendiri. semua, Udah. mau agama Kamu apapun istirahat, itu. kamu istirahat, saudara. Kamu istirahat, kamu istirahat. Kamu istirahat. Host, diturunkan orang ini. Dia sudah mulai gila. Di mana agama tidak yang mengajarkan kesesatan? Loh, tadi di awal Paulus sudah mengakui kalian dijerat dengan kesesatan. Masih juga. Galatia 5 nomor 13 itu penipuan lembaga kalian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan ya layanilah seorang akan lain oleh kasih. Ada nggak kata dosa di situ? Ada nggak yang bisa buka kamera? Dinda Ardiansa. Ada yang bisa buka kamera? Bang Ardi. Bang Ardi. Masih di jalan, Gurunda, izin. Masih di jalan. Ya. Ustadz Alip, udah sholatnya Ustadz Alip? Oji. Ustadz. Bang Kores, masih Bang ibadah. Kores. Masih ibadah. tidur. Iya. Enggak, Kores monitor. Galatia 5 itu teman-teman, Galatia 5 itu di data 13-nya terjemahannya sebenarnya gini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk bebas merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk daging, untuk fisik, untuk sifat kemanusiaan, untuk sifat keduniawian. Tidak ada dosa di situ. Jadi mereka ini orang-orang merdeka. Jadi larangan-larangan tadi itu, itu tadi yang saya katakan, mereka kalau masih mengharapkan larangan itu masih malu-malu melakukan jangan ini, jangan itu. Mereka lepas dari kasih karunia dan sia-sia kematian Yesus Kristus. Mereka ini orang merdeka, teman-teman. Mereka ini adalah orang-orang merdeka. Mereka orang-orang yang tidak lagi dikenai hukuman, aturan, jangan begini, jangan begono. Kenapa? Karena mereka ini bukan hamba lagi. Mereka sudah menganggap diri mereka ini adalah Tuhan, alias anak Tuhan. Begitu saudara-saudara. Ya, selanjutnya ini ada siapa ini? Al-KTP mau bertanya atau gimana? Al-KTP. Megat. Dibuka mute-nya Bang, Megat. Sulit juga ya kalau kita diskusi sama orang yang sudah dijerat dengan tipu daya. Mempertahankan kebodohan itu. Bukan kebodohan, mempertahankan untuk menjerat yang lain. Ya, Megat. Mereka mati-matian menipu dirinya sendiri, Gurunda. Iya. Mati-matian mereka. Nanti pas mati, panik mereka. Waktu sekarat panik mereka. Karena mereka nggak tahu bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Dia pikir Itulah kenapa nyaman. Gitu ya. Iya, dia pikir nyaman gitu. Mati, nanti lu tahu Tuhan yang benar yang mana. Terbukti nanti di situ. Cuma udah telat waktunya. Nafas lu susah, megap-megap itu berkata-kata. Muslim meninggal dalam senyuman, kalian meninggal karena tergagap-gagap. Aduh, minta, ya saya hidup lagi sehari, mau masuk Islam. Saya mau mengaku Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusanmu, Nabi terakhir. Ya Allah. Nggak bisa, bre. Mana Gurunda? Kena, Gurunda kena. Wah, ini roomnya nggak anti rungkat? Anti rungkat, cuma tadi terlalu ini Gurundanya. Anti rungkat ini. Oh. Tapi bisa naik lagi. Yo, ada 222 Mas Novan sama AI KTP.
Selamat sore. Paku pak. Roji patah-patah. Wah, nggak ada yang ngomong. Ya udahlah, gua dakwah dulu. Kena kayaknya. Ini dua-dua ini Muslim apa Kristen dua-dua? Woi. Dua-dua. Halo. Boleh banget, King Kevin, boleh banget. Muslim apa Kristen, Bang? Islam. Oh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ini Mas siapa ini? Mas apa ini namanya? Novan. Mas Nopan. Siapa itu yang digedein kok gelap? Gak ada. Oh. Mas Nopan. Oh, Mas Nopan. Amin atas perkataanmu. Semoga Tuhan menutupi mulutmu seperti Yahya. Gua sambut dengan gembira, bre. Dan semoga Apo 102 tidak ditutup mulutnya seperti Uti Watimena. Dan juga John Peter. Dan para penghujat lainnya yang akan menyusul mati dalam terbata-bata. Mamma mia. Jadi ayo yang mau belajar Kristen silahkan naik ke atas. Yang mau belajar Islam silahkan ke Edis. Semoga menyusul yang lainnya menjadi Islam. Penginjilan dulu ya. Gue belum dapat inspirasi apa ya yang enak. Anakku adalah Tuhan. Minta tolong dong teman-teman di bawah di follow akun saya, teman-teman yang warna merah. Gores. Ya. Untuk kawan-kawan tolong di follow akunnya Akhi Ardiansah yang sebelumnya ya. Yang ini cuma untuk promosi aja. Yang di follow yang sebelumnya. Silahkan. Woi, enggak lah. Inilah gimana? Oh yang ini Ikhwan, yang ini tolong di follow Ikhwan ya. Gitu. Mantap, Sukron yang udah. Ada Nyong Ambon dan juga Hani Clever apa nih? Selamat sore kalian berdua. Hani Clever. Pusing HP susah banget digesernya ini. Aduh. Hani Clever Kare. Selamat sore. Sore. Pusing banget HP susah banget digesernya ini. Rek Panas kayak kayak gitulah. panas. Boleh bertanya? Boleh banget silakan. Karena sampai hari ini belum ada jawabannya sih. Ya, Ya. pastilah. Saya mau tanya di Al-Quran, Ya. kalau Perintah sunat. kalau Allah menyebut hari kiamat di hari Jumat itu di ayat berapa, di surat apa gitu? Enggak ada. Itu perkataan Nabi. Nah, kenapa sampai Nabi bisa membuat statement kayak gitu? Karena di An-Najm ayat 3 sampai 4 segala yang dikatakan Nabi itu wahyu yang diwahyukan. Sementara Allah sendiri nggak menyebut itu kan? Iya, itu dari Nabi. Berarti Nabi lebih tahu dong. Bukan. Tapi karena Nabi diberikan wahyu sebagaimana firman Allah di surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Nah, kalau Gimana ini sih? sama saya beda, Res. Kalau saya benar, Nabi lebih tahu daripada Bapak. Waduh. Langsung diumpan lambung saudara-saudara. Jadi itu nyungamban jawabannya secara Islam gitu. Oh, Makanya
Makanya ada gelar nabi itu bukan gelar abal-abal. Ada sesuatu yang melebihi dari manusia, yaitu pengetahuannya tentang alam dunia dan akhirat. Gitu. Contoh kayak gini, Nyong Ambong. Nyong Ambong Kristen kan? Kristen. Nyong Ambon? Alhamdulillah apa? Alhamdulillah saya Muslim. Cuman saya apa ya? Oh Muslim, alhamdulillah. Muslim ya. Hah? Muslim? Ya. Ini ada Honey Clever sekarang, Honey Clever. Ini parah nih. Ya. Selamat sore. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya. Malam-malam di sini udah malam ini. Selamat malam. Oh malam. Ya di sini sore. Selamat sore. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, ya. Oke, mau tanya nih. Boleh. Siapa ini? Hani, Ya, halo. Heni. Muslim apa Kristen? Muslim apa Kristen? Hah? Apa bang? Halo? Alhamdulillah. Ya halo. Iya. Ya. Apa? Muslim apa Kristen bang? Ini apa mau tanya apa mengenai Islam? Saya mau tanya tentang Islam bagaimana? Bapak Muslim apa Kristen? Oh, saya Kristen. Nah gitu dong ditanya dari tadi. Oke. Silakan. Adakah apa kayak saya ingin tahu bagaimana Anda begitu yakin dalam Islam Anda bisa selamat begitu. Oh, jadi Anda ingin tahu bagaimana dalam Islam bisa selamat, begitu ya? Ya maksudnya keyakinan Anda begitu. Bagaimana Oke. Anda bisa yakin? Brother, that's a very good question, gitu. Dalam Islam, selamat itu ada dua. Ada yang langsung ke surga, ada yang dicuci dulu ke neraka, baru ke surga. Tapi dua-duanya ujung-ujungnya adalah keselamatan. Nah, untuk mencapai keselamatan tersebut, satu kata saja, yaitu takwa. Takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu saja. Ya, saya tambahkan. Kalau saya Boleh. berbeda juga. Kalau saya berbeda juga, ya orang Muslim, orang Islam semuanya akan selamat walaupun kata Kores tadi akan disucikan dulu di api neraka. Yang penting satu, jangan menuhankan manusia yang mati terkutuk. Itu aja, selamat ke surga. Ini parah. Masalahnya bagaimana Anda yakin? Tenang. Apa yang dikatakan itu apa benar terjadi apa adanya gitu. Ya, benar, Res, benar kan? Tepuk tangan dulu, Res. Maksudnya Anda punya jaminan apa untuk bisa membenarkan ucapan Anda tadi? Nggak cuma jaminan, janji iya, jaminan iya, bukti juga iya, gitu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 169. Nah, maksudnya fakta apa yang bisa mengklaim hal itu? Jadi Oh, faktanya. Oke. Jadi kalau mau lihat langsung ke faktanya, artinya jatuhnya ke bukti ya. Sudah ada ruh-ruh orang Islam yang gugur di jalan Allah, mereka sedang di surga sekarang menikmati surga. Siapa itu siapa? Salah satunya Ibnu Harisah, seorang ahlul badar. Ibnu Harisah. Itu dalilnya di mana kayaknya? Dalilnya ada di dalam Asbabun Nuzul dari surah Ali Imran ayat 169. Atau nusul bukan Quran? Iya, penjelasan ayat Al-Quran tersebut turun. Kalau Jadi siapa dari Ibnu Harisah, Ibnu Harisah. iya. Dan banyak lagi, banyak ahlu badar